Baik, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media yang sudah memberikan dukungan, ya, tetap setia mengawal proses ini. Kami dari tim hukum Nyalakan Keadilan untuk Ibu Rumah Tangga tetap berjuang, tetap akan kerja sebaik mungkin untuk memastikan keempat Ibu RT ini mendapatkan keadilan. Seperti yang tadi kami sampaikan di dalam eksepsi kami, pada pembukaan kami sudah sampaikan bahwa sejatinya hukum itu disusun untuk menciptakan kemanfaatan, bukan untuk melanggengkan penindasan. Karena meskipun hukum itu buta, kami yakin percaya bahwa kebenaran dan keadilan itu selalu menemukan jalan di tengah kegelapan. Kami percaya ibu-ibu ini bisa mendapatkan keadilannya. Kami percaya majelis dapat menilai secara objektif, ya, pokok-pokok eksepsi kami atas proses pemeriksaan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dan karena banyak sekali hak-hak terdakwa yang tidak dipenuhi, ya, dan kami berharap, ya, pada putusan selanjutnya majelis hakim yang memeriksa perkara quo bisa menerima dakwaan menerima eksepsi dari kami penasihat hukum terdakwa. Seperti yang kami sampaikan dari awal, kami kembali lagi ingin menegaskan bahwa itu pasal yang berlebihan, ya. Itu rumusan untuk ketertiban umum. Apakah spanduk yang penyok ini, ya, ini berakibat pada terganggunya ketertiban umum? Ya. Apakah gudang milik Haji Suwardi ini objek vital yang jika rusak itu mengganggu ketertiban umum? Karena ancaman pasal 170 ini ancamannya nggak main-main, ya, 5 tahun 6 bulan. Anda bisa membayangkan 4 ibu dengan balita, ya, dan anak sakit lumpuh di rumahnya diancam dengan pasal 170 dengan ancaman 5 tahun 6 bulan. Anda bisa membayangkan. Makanya tadi dalam eksepsi kami sampaikan, seharusnya jaksa itu menaruh atau meletakkan spanduk yang penyok ini juga sebagai alat bukti. Kalau Anda rusak motor orang itu harus dihadirkan sebagai alat bukti untuk melihat tingkat kerusakannya dan menilai kerugiannya seperti apa. Spanduk yang penyok ini tidak dimasukkan sebagai barang bukti. Kalau terkait dengan batu yang dipakai itu juga ada. Kami. Seperti apa dia besarnya? Kami tidak melihat fisiknya, kami hanya melihat fotonya. Pak, 3 poin tadi ada permohonan eksepsi apa? Ya. Yang 3 poin. Terkait soal penerapan pasal, ya, soal pendampingan penasihat hukum dalam proses penyelidikan, ya kan, dan juga terkait soal ketidakcermatan jaksa mengkonstruksi dakwaannya. Tadi ada yang dianggap janggal, misalnya terdakwa tidak didampingi pengacara, kemudian ada yang barang bukti yang tidak tercover dalam persidangan tadi. Bagaimana? Seperti pohon singkong itu tidak ada, Ya, sama seperti pohon singkong, ya. Dalam dakwaannya jaksa secara tegas menyatakan bahwa, ya, salah satu alat yang digunakan oleh para terdakwa melempar itu pohon singkong, ya. Tapi setelah kami periksa berkasnya yang ada potongan bambu, foto potongan bambu, ya. Kami juga sampaikan, ya, bahwa jaksa menyusun konstruksi nilai kerugian dari pemilik gudang atas nama Haji Suwardi ini sebesar 4.500.000 berdasarkan kwitansi yang diajukan oleh saksi pelapor. Semestinya berdasarkan ahli yang menilai bahwa memang nilai kerugian satu spanduk penyok itu 4.500.000, itu harus dinilai oleh ahli, ya. Setidak-tidaknya ada nota dari toko bangunan. Jangan berdasarkan laporan pelapor bahwa saya rugi 10 juta ini kwitansinya, itu gampang. Tapi harus diteliti. Ini artinya dibutuhkan kecermatan, ya, untuk menyusun ini, karena ini menyangkut soal hak konstitusional seorang. Seorang tidak boleh dicerabut hak konstitusionalnya hanya karena proses penegakan hukum yang tidak adil. Artinya jaksa ini tidak cermat. Tidak cermat. Kalau saksinya dari jaksa sudah dihadirkan, siapa yang melihat lempar kemudian batu. Belum. Prosesnya belum sampai di sana. Pak, itu kan tidak didampingi pengacara selama mereka disidik. Dokumennya ada, Mbak. Mereka didampingi pengacara, tapi pengakuan mereka terdakwa tidak pernah didampingi oleh pengacara. Ya. Kan makanya di dalam eksepsi ini kami minta majelis
untuk menghadirkan semua penyidik, untuk memeriksa sebelum putusan sela, majelis memanggil dulu para penyidik yang memeriksa keempat terdakwa ini, dan juga penasihat hukum yang sudah mencantumkan dan membubuhkan tanda tangan yang menyatakan sudah mendampingi terdakwa ini, hadirkan, panggil oleh majelis, tanya mereka secara substansi mereka hadir nggak mendampingi selama proses pemeriksaan dan penyidikan. Padahal pengakuan ibu-ibu mereka Nggak pernah didampingi. Artinya kalau kita ingin bersandar pada kebenaran material, ya kan, untuk menegakkan keadilan agar ibu-ibu ini tidak tercerabut hak konstitusionalnya, majelis harus bersedia. Majelis, kami mohon kepada majelis agar memanggil, tanya penyidiknya, ibu ini selama disidik didampingi tidak? Kan? Didampingi tidak? Itu hanya formalitas atau seperti apa? Begitu. Ini kan ada beberapa pihak yang kemudian mendorong penyelesaian secara restoratif justice. Kami setuju. Ya, kami setuju. Kami juga tidak ingin perkara ini lama, berlarut-larut. Kami ingin semua pihak ya, bisa menciptakan kedamaian secepatnya. Kami ingin situasi segera kondusif. Kami ingin keadaan segera membaik. Pihak-pihak yang kemudian mendorong ada restoratif justice, kami tim hukum nyalakan keadilan untuk IRT ini setuju. Ya, kami setuju. Ini sudah ada yang sedang menghubungi untuk mediasi. Ya, kalau perdamaian tidak ada gunanya, ya, tanpa menyelesaikan status hukum ibu-ibu ini. Ya, kalau mau berdamai, mari, tapi status hukum keempat ibu RT ini mesti lepas dari tuntutan hukum. Ya. Kalau mau memaafkan, pemilik gudang mau berdamai, tapi ibu-ibu tetap sidang, nggak ada gunanya. Kami lawan, ya. Kami hadapi. Sampai manapun kami hadapi. Kira-kira demikian.